pagi Shalom, adik-adik selamat semua. pagi. Iya. Apa kabar adik-adik semua? Hmm, Semoga semuanya ada dalam sukacita dan sehat selalu. betul sekali Kak Senang Cia. sekali pagi hari ini Kak Mm-mm. Cia dan Mm-mm. juga Kak Yanto. akan menemani adik-adik semua dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Ya betul sekali. Sebelumnya Kak Cia, kita absen dulu adik-adik yang ada di rumah sana Oke, itu. Kak Cia duluan ya Kak Yanto ya. Silakan. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di wilayah Badung Utara, wilayah Badung Selatan, Mm-mm. dan juga wilayah Kota Denpasar dan wilayah Tabanan? Apakah adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita? Mana suaranya? Banyak, Kak? 10.000. Wow, rame banget ya Kak ya. Kita absen lagi nih Kak. Yuk, Adik-adik silakan, yang Kak. ada di wilayah Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur, dan Bali Timur Laut, mana suaranya? Wah, Berapa Kak? 10.000 juga Kak Cia. Wah, Wah, luar sama berarti, biasa. Kak ya. Ya, Yang pastinya pagi hari ini adik-adik pasti dalam keadaan sukacita dan semangat ya. ya betul Kita sekali. mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kakak mau panggil ada Kak Cempaka dan Dan juga Kak Teresa Tere. untuk menemani kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Ayo semuanya yang di rumah semangat, semangat, semangat. Ya, semangat seperti Kak Yanto ya. Musik. Adik-adik yang di rumah jangan lupa gerakannya ya. Senyumnya mana? Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya Ayo, Tuhan. puji. Puji namanya Tuhan. Puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Bagaimana adik-adik? Sudah semangat? Semangat dong pastinya Kak Yanto ya. Betul sekali. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya ambil sikap sempurna berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat pernyataan dan rahmat-Mu untuk kami pada minggu pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oh, Ya, amin. sekarang tiba saatnya Kak Yanto kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan Tuhan. bersama-sama ya. Untuk itu yang akan membawakan firman kita pada pagi hari ini adalah Kakak Diana. Ya, kita sama-sama panggil Kakak Diana. Kak Diana, Kak Diana. Mana ya Kak Diana? Sini main yuk. Halo Kak Halo. Diana, apa kabar Kak Diana? Baik Kak Cia. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita akan ditemani Kak Diana untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu dipersilahkan oleh Kakak Diana. Adik-adik di rumah siap-siap ya, sikap sempurna. Terima kasih Kak Cia. Nah, adik-adik tentu sudah menyiapkan Alkitabnya bukan? Sekarang mari kita buka ya sama-sama dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita baca bareng-bareng ya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai
orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, kalian udah selesai baca kan? Tema cerita hari ini yaitu Daud menjadi raja. Samuel itu diberikan tugas oleh Allah untuk mencari pengganti Saul sebagai raja di Israel. Saul sudah membuat suatu kesalahan sehingga Allah tidak ingin lagi Saul menjadi raja di Israel. Lalu Allah memerintahkan Samuel untuk mencari pengganti Saul sebagai raja di Israel. Bagaimana cara Allah supaya mendapatkan pengganti Saul sebagai raja di Israel? Yuk kita saksikan video berikut ini ya. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan.
tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Nah, dari tayangan tadi, kalian bisa tahu kan? Ternyata Allah memilih Daud sebagai raja menggantikan Saul. Bagaimana Daud bisa menjadi raja? Karena dia pintar? Oh, bukan ya. Lalu apa karena dia hebat kuat? Bukan juga kan? Ternyata Daud bisa menjadi raja menggantikan Saul karena hatinya. Hatinya yang tulus sehingga Allah memilih Daud menjadi raja. Dan Daud dipakai oleh Allah sebagai pemimpin atau raja di Israel. Kalian mau dipakai Allah seperti Daud? Pasti mau dong ya. Nah, kalau kalian mau dipakai Allah seperti Daud, syaratnya apa tadi? Benar, seperti Daud mempunyai hati yang tulus. Sehingga kalau kalian punya hati yang tulus, Allah tentu akan memakai kalian untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Amin. Nah, Kak Cia, Kak Yanto, Kak Teresa, Kak Cempaka, silakan ya. Terima kasih Kak Diana atas firman-Nya. Gimana adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi? Yang di sana gimana? Oh sudah katanya Kak. Sudah ya. Sudah. Ya, terima kasih untuk Kakak Diana yang sudah membawakan kasih, Kak firman Diana. pada pagi hari ini. Iya. Ya, kita sekarang mau memuji memuliakan nama Tuhan lagi. Kita mau mengangkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya ya. Musik. Ayo di rumah tepuk tangannya mana? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh Giranglah. Aku jawab ya, ya. Ku jawabnya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab Ya ya
teriak Ya, 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 ya. Saat ini kita mau berdoa Kak Yanto. Oh iya Kak. Sikap berdoa Kak. Baik Kak. Ya, kita mau berdoa pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus sudah memimpin kami dari ibadah kami tadi, sehingga kami boleh menyelesaikannya pada pagi hari ini dengan baik. Biarlah firman yang kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Loh, Kak Yanto, kok nangis? Ibadahnya selesai Kak, aku masih rindu. Waduh, sepertinya Kak Yanto belum ingin berpisah nih adik-adik ya. Adik-adik di rumah juga Aduh. sama. Oh, jangan sedih adik-adik. Kak Yanto sini, jangan sedih Iya, dulu Kak. ya. Ada lagi Ini nggak, Kak? ibadah kita belum berakhir sekali sih iya, sebenarnya. Karena kita masih ada aktivitas. Tadi kita Wah. sudah berdoa, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Tiba waktunya juga kita akan melakukan aktivitas. Wah. Jadi nanti aktivitasnya ada setelah video ini adik-adik. Jadi jangan adik-adik bersedih dulu ya. Jadi tenang aja, kita masih bersukaria karena masih ada aktivitas yang adik tunggu-tunggu, oke? Terima kasih Kak Cia. Ya. Demikianlah dari kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian? Baik-baik bukan? Jumpa lagi bersama Kak Komang yang akan menemani kalian membuat aktivitas-aktivitas hari Minggu ini. Yang pertama kalian siapkan adalah kertas pola. Ini kalian bisa download di link bawah ya. Kalian bisa minta bantuan mama papa untuk mendownloadkannya di komputer. Kemudian yang kedua itu lem kertas. Yang ketiga adalah gunting. Hati-hati ya dalam pergunakannya. Minta bantuan papa mama untuk membantu kalian. Selanjutnya, kalian siapkan kertas berwarna merah. Kemudian, kertas mika berwarna bening. Itu bisa kalian dapatkan di toko buku terdekat. Kemudian, kalian siapkan juga kertas berwarna kuning. Dan terakhir kertas berwarna biru. Nah, adik-adik, apakah sudah siap untuk membuat kreativitas untuk hari ini? Ayo kita mulai. Nah, setelah semuanya terkumpul di atas meja, adik-adik bisa lihat di sini ada beberapa warna kertas. Yang pertama berwarna biru, sesuaikan dengan kertas yang warna biru. Kertas warna kuning, kalian sesuaikan dengan kertas yang berwarna kuning. Merah dengan yang berwarna merah. Terakhir yang lingkaran, kalian sesuaikan dengan kertas mika bening. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah gunting pola berwarna biru. Seperti ini adik-adik. Setelah semuanya tergunting, hasilnya akan seperti ini. Adik-adik bisa lihat. Kertas yang berwarna biru adik-adik tempelkan di atas. Nah, adik-adik akan kembali memotong. Nah, setelah jadi seperti ini adik-adik, polanya bisa adik-adik singkirkan, dan yang ini adik-adik bisa simpan terlebih dahulu. Kita lanjut menggunting pola yang berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pola, adik-adik bisa potong semua dan sesuaikan dengan warna yang ada di kertasnya. Mari kita potong.
Setelah semuanya terpotong, pola-pola yang tadi adik-adik bisa singkirkan terlebih dahulu. Yang biru, yang kuning, yang merah, dan yang putih. Nah, selanjutnya adik-adik bisa menyatukan semua kertas ini dengan menggunakan lem. Nah, setelah semuanya dilem, hasil terakhirnya akan berbentuk seperti ini adik-adik. Mudah bukan membuatnya? Sampai jumpa di kreativitas selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.